Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3. Fayaqulu fakiru rahmati rabbihi al-khabiri al-basiri. Udah ini kemarin ya? Udah fakir mah tuh. Iya, sampai situ maksudnya. Sampai situ kemarin ya? Iya, sampai apa ya kulu. Jadi ini kan masih dalam mukadimah kitab, masih dalam pembukaan kitab. Setelah musonib pengarang kitab mengawali kitab ini dengan membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi. Kemudian pengarang kitab atau musonib berkata, fayaqulu fakiru rahmati rabbihi al-khabiri al-basiri. Maka berkata seorang fakir. Jadi musonib saking tawaduknya, saking rendah dirinya, beliau menyatakan dirinya fakir. Fakir itu adalah orang yang sangat butuh. Apa yang dibutuhkan? Rahmat Tuhannya. Jadi yang kita juga sama ya. Kita selalu yang paling dibutuhkan adalah rahmat Allah gitu ya. Rahmat Allah. Rahmat itu kemarin sudah kita bahas ya. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah, nikmat Allah, yaitu dari dua sifat Allah, Rahman dan Rahim. Itu disebutnya rahmat gitu ya. Nah, dalam penjelasannya kemarin kita lanjutkan yang nomor 1, seluruh hamba Allah, manusia dan lain semuanya fakir. Fakir itu butuh terhadap rahmat Allah. Kedua, manusia dalam menyikapi fakir rahmati rabbihi terbagi 3. Jadi manusia ini terbagi 3 dalam menyikapi tentang rahmat Allah gitu ya. Menyikapi tentang rahmat Allah, manusia itu ada 3 golongan. 1, golongan orang kafir. Siapa orang kafir? Orang yang tidak percaya bahwa dirinya membutuhkan rahmat Allah, malah dirinya merasa kaya. Allah yang membutuhkan manusia. Nah ini orang kafir ini ya. Jadi orang kafir mau punya anggapan kita ini gak butuh rahmat Allah, bahkan kita ini kaya. Yang butuh kita itu adalah Allah, malah terbalik ya. Ini surat Al-Imran ayat 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu agniya. Yakin Allah mendengar perkataan orang kafir ya. Mereka ngomong begini, sesungguhnya Allah itu fakir gitu. Allah itu butuh ke kita dan kita itu yang kaya. Ini kelompok orang kafir. Halaman 4, nomor 2. Orang yang percaya bahwa dirinya membutuhkan Allah, tapi dirinya tidak merasa membutuhkan Allah. Iman orang ini disebut iman ilmu sebatas pengetahuan. Yang kedua mah begini, percaya bahwa kita ini butuh rahmat Allah, tapi dia tidak merasa butuh. Ini siapa kira-kira ini orangnya? Siapa ini? Percaya ya, kita ini butuh rahmat Allah enggak? Butuh. Percaya kan ya bahwa kita ini butuh rahmat Allah. Kita enggak bisa tanpa rahmat Allah, enggak bisa gitu ya. Tanpa kasih sayang Allah, bayangin ya, kalau Allah tidak sayang sama kita, bayangin nih ya. Kan kayak begini ya perumpamaannya. Kita hidup di rumah orang. Ini kan alam semesta ini kayak rumah Allah ya. Bukan kaya, emang iya maksudnya. Ini gambarannya ya. Kita hidup di rumah orang, dikasih kamar sama orang, dikasih mobil, makan bareng sama orang, anak kita disekolahin sama orang, kan gitu ya. Orang itu cuma minta sama kita yang punya rumah nih, tolong pagi-pagi kamu ngepel, bersih-bersih, nyuci piring, nyuci pakaian, digosok, jagain rumah, takut ada apa-apa. Mobil pakai, kolam renang pakai, TV yang gede, lihat, bebas, tidur di mana aja boleh kata yang punya rumah. Dia minta gitu doang tuh. Ini yang udah dikasih fasilitas, ngepel kagak mau, nyuci kagak mau,
beras mah dimakanin, wifi dipakai gitu ya. Nah itu orang model kayak begitu kira-kira diapain itu ya? Usir udah ya, udah keluar lu, gitu kata yang punya rumah ya. Tapi ya Allah nih sama kita nih, saking Allah itu kasih sayang, rahmatnya itu lebih besar dibanding murkanya, kan gitu Allah mah ya. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada bencinya sama kita. Kita disuruh sholat johor jam 12, sholat jam 2. Kita nih ya, kata Allah kalau lagi sholat jangan ingat siapa-siapa, ingat saja aku. Tapi kita ingatnya cucian sama belanjaan pikiran kita itu ya. Kata Allah tutup aurat, kadang nutup, kadang kagak. Kita tuh begitu ya. Kata Allah kalau dikasih milik rezeki sodakohin, kadang berat mau sodakoh. Sekalinya sodakoh juga nyari 2.000 yang lecek, kita tuh begitu ya. Jadi banyak banget perintah Allah yang kita langgar. Tapi Allah tetap aja ngasih sehat sama kita, nggak dicabut ya fasilitas sehat ya dari kita sama Allah. Mata kita masih dikasih ngeliat, kaki kita masih bisa melangkah, mulut kita masih bisa ngomong. Padahal kalau Allah mau kejam nih, ini orang susah banget diatur nih kata Allah kan gitu ya. Sholat johor kesiangan, subuh kesiangan kan gitu ya. Suruh ngaji, kadang pokoknya udah kesal Allah kalau kesal kan gitu ya. Oh udah nih, gue bikin setruk aja nih kakinya nih sama tangannya. Kan gitu ya. Allah gampang gak bikin setruk kita? Ya gampang banget. Udah deh, ini nih mulut nih dipakai tadarus jarang nih, pakainya ngomongin orang dulu nih. Gua kasih sariawan nih setahun kagak sembuh-sembuh nih. Gampang Allah ya ngasih sariawan setahun gak sembuh-sembuh ya. Sembuh sariawan, gua bikin sakit gigi nih 3 tahun. Mudah, buat Allah mah mudah ya. Tapi kagak. Saking Allah rahmatnya kasih sayangnya ke kita, segitu kita udah mengecewakan Allah bahagia dikasih rezeki makan di ya Allah ya. Artinya apa? Kita butuh rahmat Allah. Tahu kita butuh rahmat Allah, tapi kadang kita nggak ngerasa butuh. Kita kadang nggak ngerasa butuh ya. Kita masih merasa sehat karena kita, punya duit karena kerja kita. Kita kadang masih begitu ya. Kita nggak merasa ini pemberian Tuhan. Nah ini ya mungkin ini yang nomor 2. Mungkin ini ya. Ini orang namanya imannya baru iman ilmu disebutnya. Tahu mah tahu tapi belum jadi rasa. Beda ya. Kita kan iya gitu ya. Tahu mah tahu kita butuh kasih sayang Allah, tapi tidak pernah merasa hidup kita ada di bawah rahmat Allah. Gitu. Kira-kira itu mungkin ya. Iman ilmu. 3. Orang yang percaya bahwa manusia itu membutuhkan Allah dan dirinya merasa sangat membutuhkan Allah. Iman orang ini disebutnya hakul yakin. Ini paling tinggi ini kelasnya nih. Tahu bahwa hidup kita butuh kasih sayang Allah dan dia merasa bahwa hidupnya ada di bawah naungan kasih sayang Allah. Kayak begini contohnya. Kayak anak kita ya, atau kita kepada orang tua kita. Ini kita nih sama orang tua kita. Tahu nggak yang paling sayang sama kita orang tua kita? Kita tahu nggak? Tahu kita kan ya? Di alam dunia ini siapa yang paling sayang ke kita? Orang tua doang kan ya? Laki kita sayang nggak sama kita? Sayang bohongan. Laki. Sayang bohongan. Saya kan lelaki ya. Sama istri saya kan sama Teh Ucu. Saya sayang nggak sama istri saya? Sayangnya doang. Kadang-kadang. Sama nggak kasih sayang laki bini kayak orang tua ke anak, sama nggak? Enggak. Kagak. Laki suami istri nih kalau cerai pulangnya kemana? Banyak. Ke orang tua. Iya kan? Pasti kita larinya ke orang tua. Nggak ada ceritanya orang berantem terus pulangnya ke mantan suami, ke mantan istri, misalnya gitu ya. Enggak, kalau udah putus selesai sudah. Nggak ada. Kakak sama adik sayang, kakak sama adik ya. Tapi dibanding sayangnya orang tua ke anak jauh. Sama kakak sama adik mah masih ada berantem, masih ada sakit hati, masih. Tapi kalau mau orang tua nggak ada cerita begitu orang tua ke kita, nggak ada.
anaknya mau sebader apa gitu, diurusin, diusapin, dibantuin. Itu orang tua tuh kan. Nah, kita tahu ya bahwa yang paling sayang ke kita adalah orang tua. Setelah kita tahu, ilmu yakin, imannya berarti ya. Kita tahu Allah itu sangat kasih sayang ke kita. Setelah kita tahu orang tua kita sayang, kita ngerasa nggak kasih sayang orang tua? Ngerasa nggak? Kerasa nggak kasih sayang orang tua ke kita? Kerasa nggak? Kerasa. Enggak. Kalau tidak tiada, enggak. Enggak nunggu kalau sudah tiada, enggak kan ya? Enggak, kasih sayang orang tua mah beda sama mantan suami, mantan istri, beda ya. Itu terasa kalau sudah tiada mungkin gitu ya. Tapi kalau orang tua mah enggak. Orang tua masih ada dia udah kerasa kan ya? Ya Allah, kalau kita kan ada kangen, ada rindu sama orang tua mah ya. Pengen main ke rumahnya, ke orang tua mah, pengen makan sayur asemnya, kan itu ya. Karena kita tahu banget kalau kita main ke rumah orang tua, ya kayak saya lah gitu ya, yang masih punya mertua nih di Tasik. Kita datang nih ke emak ke Tasik lebaran kan gitu ya, nggak ngamplop nggak apa, ini kadang-kadang nggak punya duit kan gitu ya. Tapi kalau pulang bagasi saya penuh, apa aja dibawain sama mertua itu ya, kelor, kue, apa aja gitu. Itu kan bentuk kasih sayang, itu mertua itu ya, sama anaknya ya mati uju kali begitu ya, sama sayangnya mah ya begitu dah begitu ya. Artinya begitu ya orang tua ya begitu ya. Ya Allah, kerasa kasih sayangnya. Orang yang sudah bisa merasakan kasih sayang Tuhan berarti imannya hakul yakin. Kita nyampe belum ke situ? Nyampe belum? Belum ya? Belum ya? Belum. Ini perlu dilatih ya, perlu dilatih sama kita. Padahal kasih sayang orang tua dengan kasih sayang Tuhan beda nggak? Itu beda banget. Nggak ada bandingannya tuh. Sesayang-sayangnya orang tua masih ada galaknya, masih ada ngancamnya, masih ada ngusirnya. Ada ya orang tua yang begitu ya. Sesayang-sayang orang tua ada. Ada yang mentelan. Ya Allah, saya belum lama nih, barulah belum lama gitu ya. Ada, iyalah nggak usah disebut namanya kan jadi gibah ya. Ini mah pengalaman saya. Ada orang tua kandung ibu nih, ibunya sama anaknya sampai detik ini masih nggak nganggap, padahal rumahnya deketan. Apa ya? Jadi nggak nganggap sama anak teh. Kalau di salaman nggak diterima. Kalau main nih lebaran kali ditawarin makan dulu, enggak, dingin. Itu ibu ya, ibu sama anak. Saya juga nggak ngerti ini anak punya dosa apa, nggak ngerti gitu ya. Tapi anaknya mau udah mencoba minta maaf, lebaran udah datang, kadang negor aja nggak disautin. Ada ibu model begitu. Artinya sesayang-sayang orang tua ada yang model begitunya ya. Tapi Allah mah enggak. Tapi anehnya kita belum bisa merasakan kasih sayang Allah. Ini harus kita latih gitu ya. Nih, karena ini kan harus ditanamkan secara tauhid. Kita harus punya rasa seperti itu, bahwa saya hidup nggak bisa tanpa rahmat Tuhan, dan saya harus bisa merasakan kasih sayang Tuhan kepada diri saya ya Allah. Padahal saya tukang langgar aturan Allah, padahal saya yang tukang teledor atas perintahnya, tapi ya Allah masih ngasih sehat, masih ngasih bahagia, masih ngasih suami yang baik, masih ngasih anak yang nurut. Itu kan semua rezeki dari Allah itu tuh ya. Ya Allah, tapi kok nggak pernah ngerasa sih gitu ya. Dilatih ini mah ya, dilatih, sering kita tafakuri supaya rasa-rasa ini, iman kita dalam merasakan rahmat Allah semakin meningkat gitu ya. Pelajarannya semakin meningkat. Kalau udah begitu nanti kayak ke emak, nanti kayak ke bapak. Ke Allah teh ada kangen, ada rindu. Nah supaya begitu, melatih ini tuh supaya ada begitu. Kan hari ini nggak ada rasa itu kan. Kita dipanggil sholat aja berat kan gitu ya. Tapi kalau kita kangen mama emak, kadang nggak dipanggil dia datang sendiri kan itu ya. Apalagi dipanggil mah itu pasti datang gitu. Karena udah kangen sama orang tua gitu. Tapi ke Allah rasa itu kok belum tumbuh gitu. Padahal itu nikmat setinggi-tingginya nikmat kalau kita bisa merasakan hal itu kepada Allah. Dan kalau sudah bisa begitu kepada Allah, maka kasih sayangnya akan gak kebendung ke kita, gak bakal kebendung gitu. Kenapa hari ini kadang masih ada usaha sulit, kadang anak masih bader, kadang suami juga masih kurang harmonis? Ya mungkin tadi
kita belum begitu merasakan dalam tentang kasih sayang Allah, sehingga Allah mau ngasih rahmatnya, dia juga yang dikasihnya kayaknya nggak ingat sama saya, mungkin begitu ya. Coba kalau dihabiskan rasa kasih sayang ini kita fullkan di dalam hati, pasti Allah jor-joran ya, jor-joran ngasih kenikmatan kasih sayangnya ke kita. Begini aja kita udah luar biasa ya, apalagi kalau dimaksimalkan rasa itu, gitu ya. Nah, itu mungkin pelajaran yang harus dilatih ya. Nomor 2 dan nomor 3 sesuai firman Allah, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Jadi kelompok kedua dan kelompok ketiga itu sudah dianggap orang yang beriman, orang meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu tidak butuh alam. Jadi kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Penyusun kitab imannya sudah sampai nomor 3, jelas ya, ulama besar pengarang kitab ini ya. Karena ia mengaku dirinya sangat fakir, ia sendirian, tidak bersama alam atau makhluk yang lain. Ia merasakan hak rububiyah Allah yang ada dalam dirinya, dan ia merasakan hak ubudiyah pribadinya kepada Allah. Jadi gini, salah satu latihannya ya, memaknai rahmat Tuhan. Ada hak ubudiyah, ada hak rububiyah. Ini pelan-pelan ya ngajinya ya, biar masuk pelan-pelan. Karena ini amalan kita harian gitu ya, buat melatih hati supaya bisa lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Ada hak ubudiyah, ada hak rububiyah. Dari situ memahaminya, dari bawah ya. Apa hak ubudiyah? Hak ubudiyah, nah itu di bawahnya ada tuh ya. Hak rububiyah dulu ya. Hak rububiyah adalah sesuatu karunia Allah yang terdapat dalam diri pribadi seperti ilmu, pangkat, pengaruh, kepemilikan harta benda, keluarga, sanak famili, dan yang lain. Hak rububiyah. Jadi rububiyah itu adalah Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah mengurus kita. Kan begitu ya? Allah udah bikin kita, berarti Allah juga pasti ngurus kita. Kira-kira kita ini sama Allah dibiarkan tidak? Dibiarkan enggak? Allah bikin kita nih, terus kata Allah, ya udah gimana lu aja. Digituin enggak sama Allah? Iya, terserah lu. Iya, kira-kira Allah begitu enggak ke kita? Lu atur dah napas lu sendiri. Iya, gitu maksudnya. Lu aturlah detak jantung lu sendiri. Lu aturlah ngedip mata lu sendiri. Lu atur dah tuh rezeki lu sama anak. Enggak. Allah menciptakan kita dan Allah pun ngurus kita dari mulai melek sampai merem. Kita nggak lepas dari atur. Bahkan ketika kita tidur, kalau nggak diurus sama Allah, ya Allah, kita lagi tidur ya. Coba kalau Allah nggak ngurusin kita lagi tidur, gimana napas, gimana padahal kan ketika kita tidur jantung nggak diem, paru-paru nggak diem kan ya. Kalau dia mati kita kan ya. Lah itu siapa yang ngurus kan gitu ya? Kan gitu ya? Enggak, Allah enggak. Itu namanya hak rububiyah. Kita nggak dibiarkan sama Allah. Kita dikasih ilmu, dikasih jabatan, dikasih harta benda, itu bentuk kepengurusan Allah kepada kita. Saya punya santri nih, kalau santri gak saya urus, saya anterin aja. Yang penting lu ngaji sama gua, lu makan di mana terserah, lu tidur di mana terserah. Kalau saya gak ngurus santri malah begitu ya, nyari duit sendiri dah, lu sakit berobat terserah. Itu kalau saya gak ngurusin santri, karena tugas saya makan ngajarin doang, karena saya guru. Enggak begitu. Selain dia saya ajarin ngaji, makannya juga saya pikirin, tempat tidurnya jadi saya pikirin biar layak. Kalau dia sakit saya ajak ke dokter semua. Bahkan kalau guru mama santri sampai nikahnya dipikirin. Nih sekarang nih nggak lama lagi anaknya Mang Timan ya, ada ya anaknya Mang Timan tuh ya, Paujan Sobur, adanya Andri. Nah, ini kan udah mau dinikahin nih. Dia pesantren kan di Ciamis ya, dia udah hampir 14 tahun dia pesantren ya, lulus SD kan ke Ciamis. Itu anaknya Mang Timan tuh ya. Nah sekarang udah mau dinikahin besok hari Kamis. Itu yang nikahin orang tua kagak ngurusin, langsung gurunya. Udah orang tua sama keluarga diem baik. Ini udah jadi tugas saya.
Begitu kalau guru di pesantren mah. Karena dulu ketika kita masukin anak ke pesantren, kan kita mah ada ijab kabul. Pesantren ini mah ya, beda sama nyekolahin anak. Ibu-ibu kalau nyekolahin anak ada ijab kabul gak? Ngisi formulir doang, daftar, bayar. Ada ijab kabul salaman sama gurunya? Ada. Kalau pesantren mah kayak nikah. Ibu punya anak perawan, terus ada yang demen mau jadi istri, nggak main ambil aja kan? Nggak bisa begitu. Ijab kabul dulu, serah terima dulu sama bapaknya, kan gitu ya. Ijab kabul dulu, kan begitu ya. Kalau mau ngambil anak perawan kita, kalau udah diambil mah udah, kan gitu ya. Mau kelaparan kayak mau apa, orang tua udah angkat tangan, udah tanggung jawab suami karena udah ijab kabul, orang tua udah nyerahin. Pesantren dia begitu. Semua pesantren insya Allah sama. Begitu kita nyerahin anak kita ke kiai pasti begitu. Nanti kita salaman. Pak Kiai, saya serahkan, saya titipkan anak saya kepada Pak Kiai untuk dididik, untuk diajar sesuai dengan pendidikan dan ajaran agama Islam. Begitu kalimatnya tuh. Nanti Pak Kiai, saya terima anak Bapak diserahkan kepada saya untuk dididik dan untuk diajar sesuai ajaran pendidikan agama Islam. Udah. Setelah kita ijab kabul sama kiai, tugas kita selesai sebagai orang tua. Hari ini kalau anak kita di rumah ketika gagal sholat, yang dosa siapa? Kita kalau di rumah mah. Berapa kali anak ibu ninggalin sholat subuh, johor, ya Allah, kita nanggung dosa kita aja udah berat banget di akhirat ya. Ditambah itu anak yang 3 yang di rumah yang sholatnya kagak telaturan, kita semua yang nanggung. Kalau ada anak gadis kita yang hari ini sudah balik gak nutup aurat, emang yang nanggung dosa siapa? Kita, orang tuanya. Maknya. Kalau anak perawan kita malam minggu ada yang ngajak ngapel, melancong, terus diajak sama pacarnya, emang selama dia pacaran yang nanggung dosa siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Kalau anaknya di rumah nggak ngerti tauhid, yang nanggung jawab orang tuanya. Nggak ngerti fikih, tasawuf, semua orang tuanya kalau di rumah. Tapi kalau udah dipasrahin ke pesantren mah udah aman. Orang tua tinggal nyari bekal buat ngebekalin anaknya di pesantren. Udah gitu doang. Masalah sholatnya, akidahnya, tauhidnya, semua jadi tanggung jawab kiai. Enak makanya kalau udah di pesantren, enak udah. Nggak sampai di situ. Guru-guru di pesantren mah sampai jodohnya diurusin sama kiai. Ini sekarang nih anaknya Mang Timan, Pak Ujan. Udah keluarga mah jangan pengen tahu apa-apa, diem aja. Kalau punya duit boleh ngasih ke pesantren. Kalau punya duit buat nambahin biaya pesantren. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Mas kawin, bawaan semua dari pesantren diurusin. Kayak kemarin waktu Mang Yajin nikahin santri di sana ya. Kan semua di pesantren diurusin. Orang tua punya duit mau ngasih silahkan, enggak juga enggak apa-apa, karena ini jadi tanggung jawab guru kiai di pesantren. Begitu nikahnya sama siapa, biayanya dipikirin, sampai mukim dipikirin. Ini bocah nanti mukimnya di mana, lembaganya di mana, disiapin semua sama guru. Udah kawin kayak saya begini nih, masih dipanggil saya ke pesantren. Berapa jid anak? Sekian Kang Haji. Pengajian udah berapa jid? Sekian. Siapa aja? Di absen saya setiap bulan. Saking pedulinya guru sama muridnya. Nggak dibiarkan, lu udah ngaji jid, udah terserah lu dah mau mukim di mana kek, mau ngajar. Nggak begitu guru kiai mah. Makanya pangkatnya 3, kalau guru 4 guru kiai mah. Mualim, muadib, murabi, mujahid. 4. Kalau guru pesantren, kalau guru sekolah cuma 1, mualim doang, pengajar doang. Udah ngajarin beres mah selesai. Gitu kalau guru di sekolah mah. Kalau di pesantren mah 4. Mualim, muadib, murabi, mujahid. 4 pangkatnya seorang guru di pesantren. Nanti nih Pak Ujan udah dinikahin, nikahnya dari pesantren berangkatnya. Kita keluarga tinggal ke Garut, nanti kan sama orang Garut. Udah ketemu di Garut aja, beres semua dari pesantren. Udah dinikahin, langsung ditempatin. Kamu diamnya di sini Pak Ujan, di Garut. Nanti di Garut dia, mukimnya di sana. Madrasahnya udah ada. Seperti itu tanggung jawab seorang guru pesantren kepada santri-santri. Enggak begitu aja, udah nikah nanti di Lombok. Punya beras kagak, punya motor kagak, punya TV kagak, di Lombok diperhatiin itu. Lebih udah kayak orang tua guru mah di pesantren mah. Kalau belum punya anak didoain, belum punya santri dikirimin, dikasih. Mau ngebangun ditanya, udah
Majlis taklim udah berapa, terus pokoknya dipantau sampai mati, dipantau udah. Itu guru ke murid, apalagi Allah kepada kita. Itu namanya hak rububiyah. Itu. Yang kedua, hak ubudiyah. Apa hak ubudiyah? Diri pribadi sekujur tubuh yang dilahirkan dari perut ibu dan nanti akan mati telentang jadi mayat, yakni jatining diri pribadi yang diperintah untuk berbakti kepada Allah. Jadi dua nih yang diurusin sama Allah, diri kita, nyawa kita, jantung kita, semua napas ini diatur sama Allah. Yang kedua yang di luar diri kita, rumah kita, anak kita, pangkat kita. Nah itu jadi ada ubudiyah, ada rububiyah. Semua diatur oleh Allah. Tanpa aturan Allah kita nggak bisa ngatur semua itu, nggak bisa. Maka betapa kita butuhnya rahmat Allah. Nah ini yang harus sering dilatih sama kita ya, supaya semakin tumbuh dalam jiwa kita. Ya Allah, tanpa rahmat-Mu kami tidak akan mampu apa-apa. Ya, sering kita latih, kita rasakan, dijiwai, diresapi terus gitu ya. Biar semakin kayak kita ke emak gitu ya, kayak kita ke bapak, semakin supaya kuat rasa itunya. Kemudian Sayhuna, ini guru Wajengan Al-Maghfurlah, pendiri Miftahul Huda, guru kita, melantunkan lagu Sunda sebagai berikut. Ini melanjutkan penjelasan tentang kita butuh kepada rahmat Allah gitu ya. Ini bahasa Sunda, kita baca aja dulu, nanti kita jelasin. Anu datang ngalong kewang, anu balik ngaligincing, jatining diri sorangan, nu sejen eta titipan, salah lamun diakukeun nu sorangan, kapan eta nu pangeran ulah ngaku anu deungeun, nu kahiji pek akukeun, hakna ubudiyah anjeun, nu kadua pek akukeun, hak rububiyah pangeran. Jadi anu datang ngalong kewang, anu balik ngaligincing, jatining diri sorangan, nu sejen eta titipan. Kita datang sendiri, pulang juga mati sendiri, tidak bawa apa-apa. Lahir gak bawa duit, gak bawa pangkat, gak bawa apa-apa, bawa badan doang kan gitu ya. Ntar pas kita mati, apa sih yang dibawa? Kan badan doang kan gitu, yang dikuburin kan gitu ya. Apa yang kita rasakan hari ini di dunia, jatining diri sorangan nu sejen eta titipan. Semua yang hari ini kita rasakan ini semua titipan Allah ya. Bukan punya kita. Salah lamun diakukeun nu sorangan, jangan pernah ini kita akui punya kita. Enggak ada punya kitanya, enggak ada. Semua milik Allah ya. Ini dilatih gitu ya. Kenapa sih kita kalau mau ngasih orang suka berat? Kan begitu ya. Hari ini penyakit kita kan begitu ya. Mau ngasih itu kan berat kita tuh ya. Coba penyebabnya apa sih itu? Yang bikin kita berat ngasih orang, pelit gitu, pelit. Kenapa sih? Kenapa kita koret? Kenapa sih? Penyebabnya apa sih koret? Buka urang kita doang gitu kali. Karena buka urang. Koret itu bagus apa jelek? Jelek. Ya kan kita tahu ya koretnya jelek ya. Tapi kunaon urang teh koret gitu. Nah, buka urang diberekeun. Kenapa ya? Penyebabnya satu doang ya. Karena merasa itu milik Kita. Itu doang kan ya? Padahal itu milik kita bukan? Bukan. Punya siapa? Ya Allah. Ya Allah. Emang itu duit yang kita dapat dari jerih payah kerja kita kan? Bukan. Banyak orang yang kerja kagak ada duitnya banyak. Banyak yang kagak kerja duitnya banyak. Artinya duit milik bahagia semua kan dari Allah mutlak. Jangan diaku-aku punya kita. Kalau itu duit dari Allah, kenapa ketika Allah nyuruh sodako kok susah gitu? Kan itu bukan punya kita. Kasih dong, kasih. Ada nih tetangga hajatan,
Ada tetangga nih hajatan, kan kita dikasih tenaga sama Allah ya, dikasih kekuatan sama itu. Tetangga cuma minta bantuin nyuci piring, kenapa minta dibayar? Kan tenaganya juga dari Allah. Kita mengasihi tetangga perintah Allah. Kenapa sih? Bantuin aja, bantuin, gak usah. Nanti saya dibayar berapa kalau masak di situ? Ngapain? Tenaganya juga dari Allah, kecuali tenaga kita dipakai bantuin orang harus dibayar, punya kita. Ini tenaganya punya Allah, mata dan penglihatannya punya Allah. Tapi kenapa minta dibayar? Nih, ini tanah punya Mabariyah sama Abah Malar, lain Mang Yajid. Dijual ke Mang Yajid, kira-kira Mang Yajid waras tuh? Ngajual boga batur, ya. Tenaga milik Allah, tapi dijual, dikomersilkan kepada manusia. Kata Allah, itu kan tenaga punya gua, kenapa lu jual-jual ke orang lain? Iya, Mang Yajid ngajar, ilmunya kan dari Allah ya. Kan Mang Yajid nggak punya ilmu apa-apa ya, kalau Allah nggak ngasih ilmu. Terus kata Mang Yajid, teror, dia ngaji jauh ya di Bantar Gebang. Berang-berang panas 1 juta ya kuduna sekali ngaji ya. Cek Allah ilmu ti aing kenaon dijual ka teror 1 juta sekali ngajar. Enggak waras orang kayak begitu. Ngajar aja, orang ilmunya juga dari Allah. Kalau Allah misalnya benci nggak suka sama orang, dicabut nih sama Allah. Mayanya dijieun poho keur ngajar kieu ya, mayanya dijieun poho. Allah mampu enggak? Ya gampang banget dicabut ya, poho nggak bisa ngomong nanaon, poho jeung ilmu kabeh poho bisa kan ya, dibere pikun selesai sudah kita. Kan punya Allah, tapi kunaon dikoret-koret, kunaon kudu dibayar-bayar wae gitu. Kenapa sih selalu dikomersilkan apa-apa itu? Lagi Iya jadi kuli. Ya gitu ya, jadi belajar gitu ya. Ya Allah, ini kan punya Allah. Ada tetangga minjem duit, ngapa sih harus minjem duit? Gitu. Kan keren namanya orang kesitunya. Ya Allah, ada tetangga minjem duit ke kita nih. Ngapa sih minjem duit? Yang gitu ya. Pakai aja pakai kan gitu ya. Emang ini duit siapa sih yang ada di saya? Bukan duit saya. Titipan Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya Allah, Mayajid jauh teuing eta mah. Saya bisa minjemin aja udah keren Mayajid. Biasanya minjemin kayak embung biasanya. Boro-boro merek, orang bisa minjem kedua yang luar biasa. Tapi latih kudu bisa. Lamun teu bisa berarti orang masih nganggap eta milik orang, padahal lain punya kita. Ya enggak begitu kan ya, rek boga duit ya. Kadang kita itu harus mendahulukan orang lain gitu ya. Atau ya kadang kita punya anggapan begitu kan ya. Saya juga butuh kan gitu ya. Padahal rumusnya enggak begitu. Kalau kita pengen dicukupi kebutuhannya sama Allah, maka kata Allah, cukupi kebutuhan saudaramu yang mukmin. Kan rumusnya begitu sebetulnya ya. Emang orangnya butuh duit, kita lagi butuh, tapi kan ini ada yang minjem. Ini ada yang WA lagi butuh. Nah, maka berarti sebutuh apapun, kalau kebutuhan kita pengen dipenuhi sama Allah, penuhi dong kebutuhan saudaramu. Kan rumusnya begitu ya. Lain pas tadi, aduh ada mah ada, tapi saya lagi butuh. Enggak itu, enggak bisa itu. Akhirnya nanti Allah lepas tangan. Ya udah, kalau kamu merasa kebutuhanmu cukup oleh duit yang ada di diri kamu, aku lepas tangan, nggak tahu, urus sendiri. Emang kita bisa ngurus kebutuhan kita sendiri tanpa bantuan Allah? Gak bisa. 1 triliun, 1 miliar pun duit kita untuk memenuhi, nggak bisa. Kita butuh bantuan Allah. Tapi kata Allah rumusnya begitu. Kalau pengen ditolong sama aku, tolong dong saudaramu gitu. Maka rumusnya begitu, mengalir, flow, mengalir. Dapat dari Allah, kasih yang membutuhin. Dapat dari Allah, kasih yang ngebutuhin. Nanti kebutuhan kita dengan sendirinya tertutup. Iya. Tapi kalau kita tahan, Allah angkat tangan. Ya udah, urusin aja kebutuhan kamu sendiri. Gitu. Kamu juga nggak mau bantuin kebutuhan orang lain, jadi begitu. Nggak diatur kita, nggak diurus jadi. Dilatih. Iya, Mang Yajid ngomongnya pinter, Mang Yajid sarua gitu ya. Ya teori doang, Mang Yajid maksudnya iya bukan lagi menasihati ibu-ibu, enggak. Ini lagi menasihati diri sendiri. Mang Yajid sarua mun aya minjem duit teh. Ya gitulah gitu nya. Lagi dipakai gitu ya. Jadi ini bukan untuk ibu-ibu ilmu ini, untuk saya pribadi menasihati diri. Kita pengen seperti ini gitu ya. Kita pengen, tapi kita belajar teruskan gitu ya. Pelan-pelan kita belajar, kita gitu ya.
Tapi jangan juga begitu ya. Kalau ada jadi gak ada. Jangan ya. Ini ngaji lagi kita nih ya. Maksudnya kita dulu begitu. Kalau ada mah jangan ada kata begitu ya. Nggak boleh. Karena sebetulnya semua ada di kita. Apa yang nggak Allah kasih ke kita ada. Cuman tadi penyakit orang koret. Kita nggak mau memberikan potensi yang ada di dalam diri kita. Maka pantang kita bilang nggak ada, pantang kita bilang nggak bisa, nggak boleh. Ini omongan doa. Nih ada yang pinjam duit ke kita ya, ada yang pinjam duit. Iya kamu aja dia. Iya mah lain sombong. Iya kita ini aja lah berbagi ilmu ya. Ada orang nih yang pinjam duit ke Mang Yajid. Mang itu bukan duit, itu bukan duit. Ada orang, Mang pinjam duit ya kerja. Siap. Ya, lihat nih WA Mang Yajid semua nih. Ada udah berapa orang yang pinjam duit nih. Oh duit itu bukan duit, tapi selalu dijawab siap. Diusahakan ke Mang Yajid. Entah ngomong kerja bukan duit Mang Yajid. Enggak, karena itu akan jadi doa. Engke Allah mereka itu bukan duit mulu Mang Yajid. Bener iman. Ilmu ngaji ya, tigernya, kurangnya, ilmunya ya. Kemarin kita salah mulu kan begitu ya. Ayo sekarang kita rubah mindsetnya ya. Caranya kita rubah sekarang. Pokoknya nggak punya duit juga minta bantuannya, siap. Saya usahakan dulu, begitu. Nanti Allah bakal kita jalan buat ngebantu saudara kita. Walaupun saat itu mah kita lagi nggak ada duit, tapi nanti ayah we jalan nate. Kerasa, main rasakan lagi. Walaupun belum 100%, tapi sudah bisa merasakan sedikitnya lah. Dengan cara tadi merubah itu, merubah mindset, merubah. Jangan pernah bilang nggak ada, jangan pernah bilang nggak bisa. Nanti jadi begitu, jadi doa. Omongan itu jadi doa. Apalagi nggak bohong mah ayah, tapi bilang tidak ada. Wah, eta mah bakal dicopet, duit kayak begitu mah bakal kebakaran, yang kayak begitu mah ya bakal sakit terus malah dijadi kasih ke dokter, gitu mah ya. Nauzubillah, jangan ya Allah ya. Duit ada bilang nggak ada. Udah itu. Nanti sakit itu hilang jadi sakit ya. Jadi sakit hilang. Mendingan juga kayak tadi. Walaupun kagak ada kita bilang ada. Tunggu, saya usahakan dulu. Gitu. Jangan bilang nggak ada. Jangan bilang nggak bisa. Nah, kan eta jelma nungguan. Iya kan ya? Kan jadi nungguannya. Tahu nggak? Dia ketika nungguan di dalam hatinya ada apa coba? Harapan yang jadi doa. Innallaha bizonil abdi. Allah mah tergantung prasangka hamba. Ketika dia minjem terus kata kita bilang siap, tunggu dulu ya, kan gitu ya. Dia udah ada harapan. Oh iya duit di Mang Yajid. Berarti dia sudah menganggap Mang Yajid boga duit. Padahal Mang Yajid boga duit. Dengan husnuzon dia, dengan prasangka baik dia menganggap kita punya duit, doa. Jadi doa Allah nurunkeun duit akhirnya ka Mang Yajid atas doa orang yang akan kita pinjamkan. Gitu rumusnya ternyata. Rumusnya begitu ternyata. Tapi kalau kita bilang, aduh maaf ya nggak ada nggak harapan dia ke kita jadinya? Udah kan putus ya. Oh berarti dia nggak punya duit ya udah. Berarti dia nganggap kita nggak punya duit. Sama aja dia ngedoain kita kagak punya. Ya udah Allah tutup jalan rezeki buat kita. Gitu. Dan kita juga harus punya prasangka pede kepada Allah. Ketika kita bilang siap, saya usahakan, kita yakin Allah pasti kasih jalan buat kita nolongin saudara kita. Harus begitu juga ya. Harus yakin itu, pede. Nggak apa-apa, dia kan jadi nungguin. Oh ayah di Mang Yajid kan itu ya. Itu teh doa. Dan itu terbukti nanti Allah ngasih rezeki ke Mang Yajid buat ngebantuin dia. Terbukti begitu rumusnya itu mah udah. Kan kenapa kita kagak bisa kan karena kemarin kan belum tahu rumusnya kan gitu doang kan gitu ya. Maka setelah tahu teorinya ayo kurang praktekin gitu. Ayo kita praktekkan gitu ya. Kapan eta anu pangeran ulah ngaku anu dengan itu punya Allah, jangan diaku-aku punya Allah mah. Dah sampai situ nanti kita lanjutkan halaman 5. Tolaba minni ba'dul ihwan. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.